Oke, perkenalkan dirimu dan dari kelompok apa dan kemarin secara garis besar ngapain? Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Arya Siddiq Nugroho dari kelompok 5A Filsafat Nusantara. Halo, perkenalkan aku Siva Istiqomah dari Filsafat 24, kelompok 5A, Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yohanes Babista, saya Sabaruju dari kelompok 5 Filsafat Nusantara. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Rizky, saya dari kelompok 5A. Di matkul Filsafat Nusantara ini kami diminta untuk membuat sebuah dokumenter atau video terkait apa itu terah dan sistem terah itu seperti apa sih. Jadi perjalanan kemarin itu kami mencari tahu lebih dalam tentang terah melalui narasumber yang telah kami dapat di dua tempat di selatan Yogyakarta. Di situ kita janjian di kampus dan langsung cabut ke Masjid Kota Gede. Ya, silang boleh. Dan tempatnya juga bagus banget ya, karena arsitekturnya itu arsitektur yang tua, ikut kayak kerajaan-kerajaan dulu gitu. Jadi bagus buat footage di video ini. Setelah kami ambil footage, terus kami ketemu dengan narasumber dan langsung diajak untuk berdiskusi atau wawancara di pendoponya di dalam, di belakang sudah dekat makam. Di Masjid Kota Gede kita ketemu sama Bapak Endri. Bapak Endri ini adalah seorang abdi dalam. Di situ kita ketemu dan dia first impression-nya orangnya ramah. Kita disambut dengan baik, sangat baik, bahkan lalu kita juga diajak keliling-keliling dulu Masjid Kota Gede, kayak ada apa di sana, dan di sana juga kita dikasih tahu ada pemandian untuk wanita dan lain-lain, itu juga ada. Setelah itu di sana ya kita langsung wawancara. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bapak Endri. Saya di sini adalah abdi dalam di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Kata terah dalam konteks budaya Jawa. Jadi di Jawa itu istilah terah itu sudah ada sejak zaman dulu. Di Jawa kata terah akan bertujuan untuk memberikan supaya anggotanya nanti akan jadi tahu dia itu ayahnya siapa, kakeknya siapa, kakek buyutnya siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi istilah terah itu artinya silsilah atau garis keturunan itu yang nantinya akan anggotanya akan tahu dia dari silsilah keturunan mana. Kemudian terah ini bertujuan juga untuk mempererat tali persaudaraan. Jadi setelah tahu dia dari keturunan siapa, nanti akan juga tahu leluhur-leluhur dari keluarga itu. Misalkan dari leluhur kakek buyutnya punya anak sebanyak ini, nanti akan tahu keluarga besar dari kakek buyutnya. Itu gambaran yang terdekat. Nanti kalau yang lebih ke atas lagi bisa ke 5 generasi, 6 generasi, atau 7 generasi sebelumnya. Itu akan semakin luas. Dengan tahu keluarga besarnya itu, maka akan terjalin komunikasi yang semakin dekat. Komunikasi yang semakin dekat, di mana dalam budaya Jawa ini
persaudaraan atau kekerabatan ini nanti akan terjadi saling bantu membantu, gitu. Saling bantu membantu dan lain sebagainya. Itu mungkin di tradisi di Jawa. Ya, jadi di Jawa ini ada beberapa macam jenis terah ya. Ada terah kerajaan atau keraton, terah keraton. Kemudian terah bangsawan. Terah keraton dan bangsawan ini biasanya masing-masing anggotanya punya nama gelar, punya gelar. Kemudian ada juga terah ulama, terah pejuang, dan lain-lainnya itu. Untuk di kehidupan Jawa, masing-masing anggota terah ini akan mempertahankan warisan dari leluhur sebelumnya. Warisan itu akan dipertahankan, kemudian dirawat dan diteruskan ke generasi berikutnya. Itu. Pelajaran yang bisa diambil waktu ketemu Pak Henry adalah jadi semakin tahu bahwa sistem terah itu sangat penting lah untuk kita semua, karena ngumpulnya baru pisah, jadi ya kita bisa tahu bahwa pendahulu kita tuh dulu ngapain aja, apakah dulu ada nilai-nilai yang bisa diambil dan lain. Jadi kita lebih paham lah terkait jati diri kita sebenarnya, keluarga itu seperti apa. Beliau mengajarkan saya bahwasanya tradisi Jawa itu sangat penting untuk dilestarikan. Salah satunya dengan kita sebagai remaja saat ini tidak boleh lupa dengan leluhur kita, nenek buyut kita, begitu. Kemarin untungnya karena cuaca panas kami menemukan cendol, dan akhirnya kami minum sebentar cendol itu karena panas banget itu hari itu. Ya nggak tahu kenapa kok rasanya enak gitu kalau minum cendol. Untungnya di sana ada double cendol. Kemudian kita menuju ke Kecamatan Wogiri, yaitu di dekat Pleretan. Perjalanan itu panas banget, dan jalannya juga jauh karena Imogirinya itu yang bagian atas itu lumayan naik. Di perjalanan itu kami ya beragam lah, ketemu ramai-ramai juga ketemu sapi. Nanti ada videonya, saya sempat video itu ada sapi di jalan. Terus kami juga menaiki bukit, itu juga tantangan sih, video sambil naik motor di jalanan yang nanjak. Tangan saya agak getar-getar, nanti kalau di video bisa dilihat. Itu ya perjalanan ke sana ya asik ya, walaupun saya juga ngeliatin bensin saya yang waktu itu sebenarnya tinggal 1 kotak dan untungnya cukup. Di sana kita ketemu sama Pak Doni, namanya Pak Doni, orangnya lumayan ramah sekali. Dia sangat mengetahui sejarah-sejarah di tempat tersebut, dan menurutku kita nggak salah ketemu narasumber ya, karena memang narasumber yang saat ini Pak Doni ini sangat berkompeten dan dikasih tahu sejarahnya seperti apa dan lain. Nah, di sana kita diantar kepada bangsal Pakubuanan, yaitu depan makam Pakubuanan. Nun sewu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Doni Adipati. Saya ditugaskan di Pasren Dalem Purnoto Imogiri ini untuk sekedar di bawah dan untuk mengurusi semuanya di Pasren Dalem Purnoto Imogiri ini. Kalau menurut saya, jadi kan menurut sudut pandang orang beda-beda. Kalau menurut saya itu terah itu adalah garis keturunan silsilah keluarga. Silsilah keluarga itu intinya dari atas sampai ke bawah. Terus untuk menurut saya juga terah dengan keturunan pun juga lain. Kalau terah itu memang itu semuanya memang keturunan. Tapi kalau keturunan belum pasti itu terah juga. Karena terah itu yang mendapat
mendapat ridho atau mendapatkan restu dari leluhur. Dan dia memang kedunungan kalau orang Jawa itu direstui oleh leluhur. Jadi beliau memang benar-benar terah itu beliau tetap menjunjung tinggi adat atau budaya, warisan budaya leluhur sampai sekarang. Tapi kalau keturunan itu memang beliau memang ada darah dari keturunan leluhur tersebut. Kalau menurut sudut pandang saya kayak gitu. Kalau itu semuanya tetap ada sangkut pautnya dan berpengaruh juga untuk terah dengan sosial masyarakat di Jawa sini. Intinya kita harus meluruskan atau meneruskan adab atau nilai-nilai budaya itu tetap dilanjutkan dari dulu sampai sekarang itu memang harus dilanjutkan dan itu menjadi identitas semua terah. Jadi kalau identitas itu harus ada ciri khasnya. Identitas dari Jawa ada ciri khasnya kayak gitu. Dan itu juga kita harus sama-sama intinya kita itu jangan lupa dengan leluhur kita. Leluhur kita itu orang luhur, orang pilihannya Gusti Allah. Jadi kalau orang luhur itu mendoakan putra turunnya, itu semuanya yang baik-baik semua. Jadi insya Allah doanya leluhur itu dijabahi sama Gusti Allah. Jadi intinya kayak gitu saya itu. Kemudian dalam tradisi Jawa, apakah terah ada hubungannya antara kepercayaan spiritual atau mistis? Itu memang ada hubungannya, memang ada hubungan erat dengan spiritual atau dengan mistis itu memang ada. Karena kita sebagai orang Muslim itu juga harus percaya dengan adanya gaib, percaya dengan Gusti Allah. Kayak Kanjeng Sultan Agung juga, beliau juga membuat karya sastra beliau, karya sastra Serat Sastro Gending. Serat Sastro Gending itu antara manusia dengan Gusti Allah. Manusia dengan Gusti Allah dan kita harus menyembah Gusti Allah. Karena kita sebagai makhluk itu harus menyembah pada Gusti Allah. Dan itu juga intinya manembah lan sinembah antara yang disembah dan yang manembah itu, yang menyembah. Terus untuk itu kita intinya jangan kepaten obor sama leluhur kita. Leluhur kita itu orang luhur, orang yang luar biasa. Jadi untuk acara di kampung pun itu banyak sekali acara ritual-ritual di kampung, khususnya untuk kalau setiap 1 tahun sekali sebelum Ramadan puasa itu kan di sini juga ada acara bareng-bareng nyadran di sini. Terus nanti mendoakan leluhur kita di sini. Jadi semuanya itu tetap ada hubungan eratnya antara terah dengan spiritual tadi. Kemudian bagaimana perbedaan terah dalam keraton dengan masyarakat non keraton, dan apakah adat serta ritual khusus yang dilakukan keraton untuk terah mereka? Iya, memang beda antara terah dalam keraton dan terah di luar keraton. Contohnya gini, terah dalam keraton beliau adalah terah dari seorang raja di dalam kerajaan dan beliau ada gelar kebangsawanannya. Jadi kalau ada turunan dari raja mesti ada gelar Raden, ada Raden Mas, ada Raden Bagus, ada Raden Roro, ada Raden Ayu, itu gelarnya ada semua. Jadi gelar dari kerajaan. Tapi untuk gelar yang di luar dari terah di luar kerajaan itu contohnya untuk biasanya gelar ulama, pemuka agama itu kan ada bergelar juga. Terus ada gelar kebangsawanan. Gelar kebangsawanan itu orang yang dituakan, orang yang intinya disepuhkan di suatu wilayah. Jadi kalau gelar kerajaan itu gelar ningrat. Kalau gelar untuk yang non di luar kerajaan itu gelarnya gelar kebangsawanannya. Terus ada juga ada terah dalam konteks itu terah pejuang. Pejuang itu kakek moyangnya dulu, leluhurnya itu berjuang ikut membantu di dalam keraton, dan itu anak turunnya juga ikut membantu juga di dalam keraton juga. Jadi kita itu semuanya harus saling menjaga antara kerabat
terah dari keraton dan di luar keraton itu biasanya yaitu di sini kalau ada acara apa orang melahirkan itu, terus nanti ada berokokan, terus nanti kalau orang ada di dalam pernikahan pun itu ada kayak apa malamnya itu malam midodareni. Terus untuk orang yang meninggal biasanya ada tahlilan selama dalam waktu 3 tahun. Terus di sini pun juga setiap 1 tahun sekali kalau di daerah Pacimbatan sini itu ada kumpul dan doa bersama. Jadi setiap 1 tahun sekali itu waktu Lebaran di sini ada doa bersama untuk semua terah yang ada di Pasiran Dalem ini atau di Pacimbatan umumnya itu. Jadi di sini kan memang saling berbaur masyarakat sekitar sini yang terah di luar keraton dan terah yang di dalam keraton. Jadi memang kebanyakan 90% di Pasiran Dalem ini, di Pacimbatan ini semuanya adalah tah dari kerajaan. Kemudian lalu adakah perbedaan antara terah keraton Jogja dengan terah keraton Surakarta? Kalau perbedaan itu tidak ada, kalau menurut saya tidak ada, karena dulu itu satu leluhur. Jadi pertama itu dari Kesultanan Mataram Islam, itu leluhurnya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi satu leluhur otomatis itu sama. Untuk ritualnya itu sama. Yang membedakan itu cuma dari pakaian adatnya. Terus seni tari budaya itu memang agak lain, tapi semuanya kan sama juga karena semua itu di bawah leluhur yang sama juga dari Kesultanan Mataram Islam. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali untuk ritualnya. Jadi gitu. Untuk yang terakhir, menurut pengamatan Bapak, adakah perbedaan terah dalam masyarakat Jawa klasik dan kontemporer? Jika hal tersebut berbeda, bagaimana pandangan Bapak dengan hal tersebut? Apakah nilai-nilai adat Jawa dapat benar terjaga dan terlestarikan hingga saat ini meski ada perbedaan di antara keduanya? Perbedaan memang ada, kalau klasik dengan kontemporer memang ada. Yang klasik itu lebih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, warisan budaya itu yang pakem itu yang dari dulu. Jadi dari dulu itu kayak gitu konsepnya, sekarang dilanjutkan kayak gitu. Jadi tidak berani merubah peraturan atau adat budaya yang dari dulu sudah diturunkan, diwariskan oleh leluhur kita. Tapi kalau kontemporer kan utusnya itu ditambahi kembang-kembang itu. Asal tidak melenceng dari norma-norma, dari adab, dari ilmu leluhur dulu itu tidak masalah. Kalau pandangan saya itu tidak masalah. Kalau itu tidak melenceng dari norma-norma atau ajaran atau ilmu yang diturunkan oleh leluhur kita. Jadi kan kalau kita semuanya itu sama-sama untuk menuju yang lebih baik. Jadi semuanya itu sama. Ada perbedaan itu untuk kesamaan yang sama. Satu. Jadi untuk keutuhan negara kita Bhinneka Tunggal Ika ini. Pak Doni orangnya informatif, kayak dia benar-benar tahu apa yang dia omongin gitu. Kayak kan dia memang di dalam di makam raja-raja itu ya, tapi dia tuh benar-benar tahu spot-spot sejarah, spot-spot di makam raja-raja itu semuanya. Menurut saya beliau tahu sampai jumlah tangga, filosofi tangga, lalu kenapa makam ini kok di atas, terus ya dan lain-lain lah, kenapa ini jadi kolam ikan, sebelumnya ini apa. Itu menurut saya itu Pak Doni itu orang sangat sejarawan, tahu betul apa yang dia ngomongkan. Di situ Mas Doni menjelaskan lebih detail. Setelah saya bertemu Pak Doni, wawasan terkait terah ini lebih terbuka karena Pak Doni memberikan metode-metode sejarah yang membuat kita lebih paham terkait terah. Dan ya Pak Doni cukup kompeten dalam memberikan metode sejarah itu. Dan tapi kita juga jadi seru lah buat menyimaknya Pak Doni. Kesan pada perjalanan kemarin tentunya memberikan saya pelajaran bahwasanya terah merupakan salah satu bentuk
mentransmisikan budaya leluhur. Jadi menurut saya terah tidak boleh ditinggalkan. Dengan kita sebagai remaja saat ini, jangan malas-malas untuk berkumpul terah. Dari perjalanan Ramadan ya yang dipelajari ya, kalau kita itu pasti punya keluarga yang kita tuh nggak tahu. Jadi kalau bisa itu kita tetap rapat dengan keluarga, siapa tahu kan keluarga bisa saling membantu gitu. Ya intinya keluarga itu penting lah buat kita, karena keluarga itu segalanya. Perjalanan yang bisa diambil adalah ya terah itu penting, dan terah itu adalah suatu menurut saya adalah suatu metode bagaimana kita tahu jati diri kita, bagaimana kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang pernah leluhur kita kasih, dan yang pasti nilai-nilai baik ya. Dan kita bisa harus belajar nilai-nilai buruk juga dari leluhur kita, supaya kita lebih memahami keluarga kita, diri kita sendiri, dan untuk kedepannya, untuk masa depannya, bahwa untuk mental, untuk bergerak ke depan kita juga harus belajar dari masa lalu.